Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya setiap kita dalam penyertaannya sempurna, dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang kesendirian. Ya, di mana orang percaya harus bisa memaknai Tuhan di dalam kesendiriannya. Sendiri berbeda dengan kesepian. Karena seharusnya ketika setiap kita bisa memaknai Tuhan dalam kesendirian, maka dijauhkanlah kiranya rasa sepi dari setiap kita. Karena tidak semua yang alone dan dia menjadi lonely. Ya, karena kemampuan untuk mengerti, menangkap, lalu kemudian menjalani proses dalam kesendirian, itu yang membuat Anda dan saya bisa terus berada pada track yang Tuhan mau untuk kita sampai pada tujuannya digenapi. Nah, menarik adalah memaknai Tuhan dalam kesendirian begitu penting, karena tanpa kemampuan untuk memaknai Tuhan dalam kesendirian akan membuat Anda dan saya berhenti sampai di situ, masuk dalam proses yang terus berputar, tidak berhenti dan tidak progres dalam hidup ini, atau kita masuk pada sebuah persiapan akan perkara besar yang Tuhan mau percayakan buat setiap kita. Nah, kisah ini diambil dari Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya. 1 Raja-Raja dari pasal pertama sampai pasal sekian itu memberikan catatan tentang kisah masa tua Daud. Lalu kemudian pasal yang berikutnya dilanjutkan tentang perjalanan daripada Salomo. Nah, setelah perjalanan dari Salomo, kemudian catatannya adalah tentang pergantian raja-raja di Israel. Sampai kemudian masuk di mana kisah Elia ini. Nah, setelah peristiwa sungai Kerit, di sanalah kita akan melihat Alkitab mencatat bagaimana Tuhan pakai Elia untuk perkara-perkara yang besar. Tetapi sebelum masuk pada perkara-perkara besar itu, ada situasi kesendirian yang dialami oleh Elia. Ada 3 kata penting dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya mencatatnya, yang pertama kata pergi, yang kedua kata berjalan, yang ketiga bersembunyi. Nah, di sungai Kerit, ya, di sungai itulah pertama kalinya Tuhan membentuk kualitas, membentuk kapasitas roh Elia dengan cermat, teliti. Ya. Tuhan hanya menyuruh dia bersembunyi dan menyendiri. Nah, di sana Elia menghabiskan waktu dengan Tuhan dalam pengasingan. Hanya sekedar agar Elia makin tajam,
Hanya sekedar supaya Elia makin kuat dalam roh dan makin kuat dalam panggilannya. Nah, kesendirian. Jemaat Tuhan, kesendirian itu tidak jarang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan Anda dan saya. Ingat, kesendirian yang ada dimaksud di dalam peristiwa ini adalah kesendirian yang dikondisikan Tuhan. Bukan kesendirian karena Anda dan saya dijauhi oleh banyak orang karena kelakuan Anda dan saya yang negatif. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Dimana seringkali Tuhan pakai kesendirian untuk mempersiapkan Anda dan saya dalam persiapan hati, persiapan hidup kita diasah. Nah, ketajaman ini berguna supaya roh kita semakin peka dan kita semakin mengerti akan panggilan hidup kita. Karena orang makin ngawur hidupnya kalau nggak paham panggilannya akan hidup ini. Saya mungkin sederhanakan panggilan akan hidup itu paling tidak Anda dan saya makin hari makin ngerti kenapa Anda dan saya harus ada di dunia ini. Nah, ketajaman di mana proses pengasahan kesendirian itu membuang semua hal yang menyebabkan terjadinya penumpulan kepekaan rohani. Karena ketika kepekaan rohani Anda dan saya menjadi tumpul, maka Anda dan saya nggak akan bergerak untuk Tuhan, tapi pasti akan bergerak untuk diri sendiri, yang ujungnya adalah kebinasaan. Nah, Allah mau Elia, ya kalau di perjanjian lama masuk dalam klasifikasi nabi, namun di dalam perjanjian baru, di sana ditulis Elia itu manusia biasa. Ya. Kalau kita melihat paralel ayatnya, ya dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama itu ada paralel di Yakobus 5 ayat 17. Di surat Yakobus 5 ayat 17 di sana tertulis Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Dicatat manusia biasa sama seperti kita. Ya. Namun melalui kesendirian di sana dia dipertajam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau Elia menyendiri, Elia terputus dengan hingar-bingarnya dunia pada masa itu. Ya, dia sudah memulai pelayanannya dan segala kesibukan yang ada. Nah, saat itu reputasi Elia itu sedang naik daun. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 1, kemudian pasal 16, kita akan lihat bagaimana Elia ini bagaikan new rising star. Ya. Yang dikenal seluruh umat Israel karena keberaniannya. Ya, Elia itu berani melawan arus istana, membuat dirinya akhirnya digandrungi umat yang mencintai kebenaran pada masa itu. Ya. Nah, di mana dalam situasi ya yang disebut tadi lagi rising star ini, ya kalau bahasa Indonesia disebut naik daun, ulet kali naik daun. Ya. Nah, dalam situasi itu Tuhan sendirikan dia. Ya. Nah, kata Kerit, kenapa sungai Kerit? Ya. Kata Kerit, ya, di mana kata yang digunakan dengan pemahaman pemisahan atau pemutusan. Ya. Yang mana di tempat di sungai Kerit itu diolah kepekaan rohani daripada Elia. Nah, Kerit artinya terputus atau cut off. Ya. Di mana terdapat 3 arti kata cut off di kamus bahasa Inggris. Terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata benda, diantaranya ada 3. Dan ini sinkron dengan apa yang dimaksud dengan ayat ini. Perhentian, jalan memintas, jalan yang terpendek. Menariknya adalah ketika kita berhadapan pada masa-masa kesendirian,
Seringkali daging kita menganggap itu menjadi sebuah perhentian yang sia-sia. Melihatnya dengan waktu yang terus berjalan, maka seringkali kita keliru menilai, melihat masa-masa kesendirian dalam hidup ini seolah perjalanannya menjadi semakin lebih jauh dari tujuan yang akan dicapai. Tapi rupanya tidak demikian. Kata kerit, cut off yang artinya terputus itu, rupanya adalah di mana hidup Anda dan saya masuk dalam sebuah perhentian, yang mana di dalam perhentian tersebut Allah sedang memintas jalan buat Anda dan saya. Ya. Jadi rupanya proses yang dikondisikan Tuhan, ingat ya, proses yang dikondisikan Tuhan, bukan proses yang karena kesalahan Anda dan saya. Berapa minggu yang lalu itu saya menulis sebuah pesan tentang proses. Ya, mungkin di antara kita masih ingat mungkin ya, saya menulisnya kata proses bukan tempat bersembunyi untuk memaklumi keberadaan diri yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, ini beberapa hari yang lalu saya ada posting ini di sosial media dan broadcast ke jemaat bahwa banyak sekali orang dari zaman ke zaman itu mengatasnamakan proses untuk ketidakprogresan hidupnya. Ya. Sebetulnya yang terjadi adalah dia minta di-excuse. Ya. Tahun demi tahun nggak ada perubahan. Nah, sementara tidak adanya perubahan ini karena dia tidak mau belajar dan tidak melatih dirinya, tapi kemudian dia mengatasnamakan proses. Ya. Makanya saya pernah sampaikan, hormati proses, tapi jangan nikmati proses. Kalau Anda nikmati proses, gak kelar-kelar kau. Ya. Memang ada ujian di dalam kehidupan orang percaya. Tapi kalau kau ujian terus, kapan lulusnya? Ya. Hidup kok ujian terus, kapan naik kelasnya? Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita mengerti lebih dalam tentang kesendirian ini. Kesendirian yang disebabkan oleh disendirikan Tuhan. Nah, itu mungkin kata yang lebih tepat saya gunakan. Ya. Di mana sedang terjadi perhentian untuk Anda dan saya, sehingga Allah lebih leluasa memintas jalan, sehingga sebetulnya kita menjadi tidak lebih jauh dari tujuan yang akan kita capai, tapi justru menjadi lebih dekat. Karena dengan menghormati kesendirian yang Allah sendirikan Anda dan saya, kita diberikan jalan terpendek. Nah, Sungai Kerit itu seperti menjadi tempat retreat. Ya, kesendirian itu, ya ini bukan metafora, tapi ya beginilah kurang lebih kita terjemahkan. Ya, sebagai tempat retreat bagi setiap orang percaya, karena Allah ingin memberikan pelajaran-pelajaran rohani sebagai persiapan. Persiapan untuk menghadapi tugas yang lebih berat di masa depan. Allah memang tidak menyingkap rencananya dalam satu momentum. Ya, makanya di dalam sendiri ini, ya, saya tidak tebak-tebakan Anda ada di dalam masa Sungai Kerit atau tidak. Namun saya pribadi seperti sedang mengalami pengalaman Sungai Kerit kesekian. Ya, saya sebelumnya pernah mengalami, dan ini saya mengalami yang kesekian. Ya. Dan kalau kita mau pelajari catatan dari 1 Raja-Raja 17, ya, kita akan lihat setelah peristiwa Sungai Kerit, itu perkara-perkara besar terjadi melalui pelayanannya Elia. Ya. Dan yang saya alami, ya, saya percaya Anda mengalami dalam bentuk sungai Keritnya masing-masing. Ya. Ini dari Maret ke Maret sudah lewat, sekarang sudah bulan Juni. Ya. Maret ke Maret lewat, sampai ke Juni ini kegiatan itu baca Alkitab, berdoa, makan, tidur, olahraga, motoran, itu aja. Ya. Itu aja. Ya. Saya coba untuk
ini mau ngapain, mau kemana, tapi saya nggak paksa diri saya untuk memaksa untuk mengerti Tuhan sepenuhnya lah di dalam perkara yang kita lewati. Ya. Masing-masing Anda mungkin punya kegiatan yang Anda sekarang bisa ngitung dengan jari. Ya. A, B, C, D. Tiap hari itu aja. A, B, C, D. Itu aja. Ya. Mau yang sudah bekerja, yang sedang lagi menunggu pekerjaan, A, B, C, D itu aja udah. Ya. Saya dari doa, baca Alkitab. Kalau buku, kemarin saya udah periksa, kesulitan saya karena buku saya mau baca ulang, saya malas baca ulang, saya pengen yang baru, tapi yang baru ternyata di toko buku juga mungkin karena faktor 1 tahun ini juga nggak produktif ya di toko buku Kristen. Ini hampir 2000-an buku saya udah selesaiin ya semuanya. Jadi ya Alkitab baca ulang-ulang, Alkitab baca ulang-ulang, habis itu main motor, habis main motor olahraga. Ya, saya nggak ngerti tapi ini yang saya bisa lakukan aja terus gitu loh. Tetap terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ya begitu. Ya, kalau hari Minggu yang biasa kita ketemu gereja enggak ketemu. Ya. Dan bicara tentang keadaan sendiri, saya tahu saya tidak kesepian, ada keluarga besar, namun ada kesendirian yang sedang dikondisikan Tuhan. Ya. Kenapa saya bilang dikondisikan? Salah satu bentuk kesendirian adalah keterbatasan. Ya. Di mana ada keterbatasan jangkauan sosial, keterbatasan ruang, ya. Sehingga kita berada di tempatnya itu aja. Ya. Itu aja. Ya. Sementara ya kalau mungkin mereka-mereka yang di situ-situ aja yang nggak terasa mungkin. Ya, kalau saya sangat terasa di situ-situ saja itu terasa. Karena biasanya kita bisa bangun tidur di kota A, ya nanti tidur di kota B. Ya. Hari ini makan di kota A, besok makannya di kota yang lain. Ya. Sementara itu aja. Ya. Saya dari tidak pernah menyimak berapa goresan kaca di meja makan saya, sekarang saya hafal. Ya. Lalu bagaimana ya berapa kali anjing gonggong di rumah mungkin bisa ngitung jadi hafal sekarang. Ya apapun itu, ya, apapun itu di dalam kesendirian Tuhan sedang persiapkan Anda dan saya untuk perkara yang lebih berat di masa depan. Ya. Karena itu apa yang dialami Elia ya, di tepi sungai Kerit adalah apa yang kita alami selama masa-masa kesendirian. Mungkin sedikit perenungan mengenai masa-masa kesendirian, di mana kamu punya banyak teman, tapi tak satu pun menemanimu. Ya. Wow. Kamu mengenal banyak orang, tapi tak satu pun mengerti kamu. Itu kesendirian. Ya. Kamu dikenal banyak orang, tapi tak satu pun yang kamu dapatkan dari kepedulian mereka. Itu kesendirian. Ya, saya mengajarkan kepada mereka yang turut melayani. Ya. Dengan istri, dengan tim pelayanan, Pastor Dave, semua saya sudah bekali pemahaman bahwa seorang hamba Tuhan harus siap menjadi orang yang paling diingat ketika orang-orang membutuhkan kita, dan harus siap menjadi orang yang pertama kali dilupakan ketika masalah mereka selesai. Nah, kalau kita nggak pegang prinsip itu, kita bukan bisa belajar dari kesendirian, tapi kita bisa mati kesepian. Wah, Anda bisa bayangkan ketika kerasukan kita duluan dicari. Ketika tidak bisa mereka bayar utang, kita duluan yang dicari. Ketika mereka sakit, kita duluan yang dicari.
Dan ketika masalahnya selesai, kita duluan yang dilupain. Nah, ini kan seru nih. Ya. Tapi apapun itu, kesendirian yang bisa dimaknai itu membuat iman Anda dan saya makin sehat. Kalau tidak mampu memaknai, kita bukan hanya sakit rohani, tapi kita juga bisa jadi sakit jiwa. Maka dari itu, yang disebut masa-masa kesendirian juga adalah tentang punya kemampuan, namun tidak ada ruang menyalurkan. Ya. Ini masa-masa kesendirian. Ya. Elia punya banyak teman, tapi nggak ada satu juga yang nemenin di tepi sungai Kerit. Elia kenal banyak orang, tapi nggak satu pun yang ngerti keadaannya Elia di tepi sungai Kerit. Elia dikenal banyak orang, tapi nggak satu pun peduli dengan Elia di tepi sungai Kerit. Elia punya kemampuan, tapi Tuhan kondisikan dia di ruang gerak yang terbatas di tepi sungai Kerit. Jemaat yang dikasih Tuhan, di tepi sungai Kerit. Ya, dalam kesendirian, Allah sedang mengkomunikasikan dirinya kepada Anda dan saya sebagai Tuhan yang menyucikan atau Tuhan yang menguduskan. Karena arti kudus atau disucikan adalah disendirikan, dikhususkan untuk Tuhan punya rencana. Ya, tentu ada banyak pertanyaan di benak Elia waktu itu. Kenapa enggak burung merpati? Kenapa burung gagak? Ya. Tidak ada catatan khusus tentang merpati atau gagak di Alkitab mengenai metafora tentang kenapa burung ini, kenapa burung itu. Tapi kalau kita melihat kondisinya, tidak mungkin burung merpati bawa daging. Ya. Karena dia tidak kuat untuk terbang bawa daging. Dia hanya kuat terbang bawa kertas. Makanya ada merpati pos zaman perang dunia. Ya. Nggak kuat dia bawa roti, tapi gagak dia kuat. Ya. Dalam hal ini untuk urusan burung gagak, sebenarnya Allah sedang membuka pikiran. Pikiran dari sang Nabi Elia bahwa Allah punya banyak cara untuk tetap memelihara sementara seseorang disendirikan untuk dipersiapkan. Ya. Tadi malam kami mesbah keluarga. Saya sampaikan kepada anak-anak dalam mesbah keluarga bahwa semakin saya memahami, semakin coba mengerti dengan kemampuan yang cuman sedikit-sedikit. Ternyata ada alasan-alasan tentunya secara psikologis kenapa orang Israel itu bersungut-sungut. Ya. Sementara dalam perjalanan ke Kanaan, dalam perjalanan mereka dipelihara Tuhan. Ya. Rupanya begini, kita ini manusia lebih merasa aman ketika ada sesuatu yang kita lakukan untuk kita berjuang, kemudian kita mendapat hasil walaupun sedikit dari perjuangan itu. Nah, rupanya adalah sesuatu yang sangat mengerikan bagi nalar manusia ketika tidak ada yang mampu dia lakukan untuk dia dapat sesuatu, tetapi Tuhan berikan kepada dia. Ya. Rupanya ini menjadi sesuatu yang justru bisa berbalik menakutkan. Ya. Saya ada di ladangnya. Ya. Firman bilang seorang pemberita Injil hidup dari pemberitaan Injil. Tapi ada orang-orang yang bilang, oh hamba Tuhan bisa entrepreneur. Coba lihat itu Rasul Paulus. Sebetulnya orang-orang yang coba angkat tentang kasus Rasul Paulus membuat tenda, itu tidak rasional di dalam konteks di mana hamba Tuhan yang dalam perjalanan hidupnya tiap hari melayani dengan kondisi yang ada seperti yang kami alami. Karena kenapa Paulus itu pada masa itu membuat tenda,
itu bukan kondisinya dalam merintis pemberitaan Injil dalam satu kota. Ya, kalau kita udah bukan di dalam situasi merintis dalam satu kota, ya, kita udah running ini. Ya. Dan di dalam kondisi running, situasi yang ada kita dibuat stop. Nah, dengan situasi yang stop ini, ajaibnya hidup terpelihara sampai bulan Juni dari Maret tahun lalu. Ya. Nah ini yang saya bilang agak mengerikan. Kenapa saya bilang agak mengerikan? Karena saya nggak tahu burung gagaknya Elia ada berapa, tapi burung gagak dalam hidup saya banyak banget. Ya. Nah sekarang kita coba lagi secara nalar, akhirnya saya coba bercakap dengan diri saya sendiri. Sampai kapan nih burung gagak mampir? Ya. Sampai kapan? Apa bisa? Ya. Tapi memang kalau kita nggak ngerti tujuan daripada kesendirian yang Tuhan sendirikan, repot. Ya. Karena Tuhan mau udah bukan pakai nalar Anda dan saya lagi. Tuhan mau makin hari Anda dan saya punya nalar itu makin satu frekuensi dengan Tuhan. Ya. Karena itu mari temukan makna dalam kesendirian. 4 hal. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi apa? Dalam kesendirian harusnya kita temukan makna evaluasi. Kepekaan memahami rancangannya. Kita ini kan jadi was-was akan kehidupan kita karena lama-lama desainnya udah bukan desain Tuhan lagi. Tapi desainnya udah desain kita sendiri. Ya. Akhirnya disitulah kita ketemu kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita pengen lihat. Nah, melalui kesendirian, kita dikembalikan untuk evaluasi bahwa hidup Anda dan saya, goalnya bukan tentang apa yang kamu dan saya mau lihat, tapi tentang apa yang Tuhan mau kita lihat. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah perlindungan. Di mana tujuan kesendirian yang Tuhan sendirikan, dikondisikan buat Anda dan saya, adalah supaya kita terus terbangun, mengalami rasa aman yang sesungguhnya. Karena rasa aman yang sesungguhnya hanya ada dalam perlindungan Tuhan. Bukan karena kalkulator kita hitung-hitungannya bagus, saving kita bagus. Karena ketika semakin kita aman dengan pagar perlindungan yang kita bangun sendiri, sesungguhnya kita sedang menuju kepada kehancuran. Ya, menjadi aman karena punya asuransi, menjadi aman karena punya tabungan. Elia disendirikan supaya dia bisa lihat, supaya dia bisa ngalami perlindungan yang sejati. Bukan karena Anda dan saya mempersiapkan sesuatu untuk membuat kita terlindung, tapi perlindungan yang datang dari perlindungan Tuhan itu sendiri oleh ketaatan kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah keintiman. Di mana melalui kesendirian Anda dan saya menjadi semakin paham akan penyertaannya. Bahwa bukan kita yang memulai perjalanan ini dan karya ini. Tapi sesungguhnya Tuhan yang sudah memulainya dari awal. Anda dan saya hanya tinggal melanjutkannya. Melalui kuasanya yang bekerja di dalam setiap kita. Dan akhirnya dalam kesendirian kita dibuat ngerti tentang penyediaan Tuhan. Saudara, damai sejahtera yang sejati itu tidak berasal dari apa yang Anda dan saya sanggup perhitungkan. Karena ini jebakan kedagingan, jebakan dari iblis itu sendiri. Di mana hati ini terasa damai kalau kita bisa memperhitungkan ini aman-aman saja. Ini masih aman. Ini masih bisa. Tuhan mau melalui kesendirian Anda dan saya paham akan damai sejahtera yang sejati itu kita alami sungguh-sungguh.
melalui penyediaannya. Oleh karena itu, mari tetap menyala buat Tuhan, sementara punya teman banyak tapi nggak ada juga yang nemenin kamu. Tetap menyala buat Tuhan, sementara kita kenal orang banyak tapi nggak satu juga yang ngerti kita. Tetap menyala buat Tuhan, sementara kita dikenal orang banyak tapi nggak ada satu juga yang pedulikan keadaan kita. Tetap menyala buat Tuhan, sekalipun kita punya kemampuan namun nggak punya ruang untuk menyalurkan, karena Tuhan mau itu nanti tersalur pada apa yang Dia rancang. Dan yang terakhir saya mau sampaikan di sini, semua dialami sebagai persiapan untuk berkarya bagi Allah, bukan dipersiapkan buat kepentingan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita.